Perkenalkan, saya Akbar Sununugraha dari Prodi D3 Akuntansi 2019. Di sini saya akan menjelaskan 6 elemen dari desain organisasi. Yang pertama adalah work specialization, departmentalization, chain of command, span of control, centralization, dan decentralization. Kemudian yang terakhir adalah formalization. Nah, di sini kita akan menganalisis dari struktur organisasi PT Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini terdapat direktur utama, kemudian 4 staf pembantu. Nah, kemudian terdapat 6 direktorat atau departemen yang ada di dalam PT Bursa Efek Indonesia. Kemudian di masing-masing departemen atau direktorat terdapat beberapa divisi yang berbeda sesuai dengan lingkup kerjanya masing-masing dan job description-nya masing-masing. Nah, yang pertama adalah work specialization, yaitu penempatan seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya pada bidang-bidang tertentu sehingga cocok dan juga sesuai. Nah, seperti Inarno Jajadi sebagai direktur utama, kemudian Igede Nyoman Yetna sebagai direktur penilaian perusahaan, dan Laksono Wiwidodo direktur perdagangan dan pengaturan anggota bursa, Christian S. Manulang sebagai direktur pengawasan transaksi dan kepatuhan, Fitri Hadi sebagai direktur teknologi informasi dan manajemen resiko, kemudian Hasan Fauzi sebagai direktur pengembangan, dan yang terakhir adalah Risa Rustam sebagai direktur keuangan dan sumber daya manusia. Nah, yang kedua adalah departmentalization, yaitu pembagian tugas kerja atau job description kepada beberapa departemen atau direktorat yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, seperti yang kita lihat di dalam PT Bursa Efek terdapat 6 departemen atau direktorat. Yang pertama adalah Direktorat Pengembangan, Direktorat Penilaian Perusahaan, Direktorat Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Direktorat Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan, dan 2 lainnya seperti yang kita lihat di dalam layar. Yang ketiga adalah span of control. Span of control adalah porsi kebutuhan pegawai terhadap divisi atau departemen yang ada di dalam organisasi. Yang pertama adalah Direktorat Pengembangan, terdapat 5 divisi yang dibutuhkan dalam direktorat tersebut, ada riset, pengembangan bisnis, dan lain-lain. Yang kedua adalah Direktorat Penilaian Perusahaan, terdapat 4 divisi berbeda, yaitu layanan dan pengembangan perusahaan tercatat, terdapat penilaian perusahaan 1, 2, dan 3. Nah, yang ketiga adalah Direktorat Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa. Di departemen ini terdapat 3 divisi, dibutuhkan 3 divisi yang berbeda, yaitu pengaturan dan pemantauan, layanan data, operasional perdagangan. Kemudian terdapat pengawasan transaksi dan kepatuhan, terdapat 2 divisi yang berbeda, kepatuhan anggota bursa dan pengawasan transaksi. Kemudian Direktorat Teknologi Informasi dan Manajemen Resiko, span of control membutuhkan 5 divisi yang berbeda. Dan yang terakhir adalah Direktorat Keuangan dan Sumber Daya Manusia, terdapat 3 divisi yang berbeda, yaitu Keuangan dan Akuntansi, Sumber Daya Manusia, dan Divisi Umum. Nah, itu adalah contoh dari span of control dari masing-masing departemen. Yang keempat adalah chain of command atau rantai komando, yaitu rantai yang menghubungkan kekuasaan vertikal dan juga horizontal, atasan dengan bawahan atau sesama staf. Nah, yang kelima adalah centralization dan decentralization. Ini adalah contoh dari centralization, yaitu hubungan antara direktur utama dengan direktur pengembangan. Yang kedua adalah decentralization, yaitu sesama direktur, yaitu direktur pengembangan dan juga direktur SDM dan keuangan. Yang terakhir adalah formalization, yaitu standarisasi yang ada di dalam organisasi tersebut, seperti misalnya SOP,
atau berisi tentang hak, kewajiban, dan wewenang dari masing-masing staf organisasi tersebut. Nah, sekian dan terima kasih pembahasan dari saya.